bidadari berdada gepeng, yang kasurnya penuh dengan lendir, yang banyak cheerleadernya. Ayo Pak, masih rapat Pak, ya, rapat lagi tuh Pak. Kita akan membahas ke sana ya teman-teman ya. Kita bahas Tamasya ke Surga. Ini kayaknya pengarang buku ini sudah pernah jalan-jalan ke surga, lalu pulang lagi. Ya, saya bingungnya gini. Dia sudah jalan-jalan ke surga, sudah tamasya di sana, tapi kok mau pulang lagi? Ada apa? Kenapa dia mau pulang lagi ke dunia? Padahal di surga udah enak enjot-enjotan sama bidadari yang rapet melulu. Aduh, mungkin sudah 70 tahun dia di sana, anunya turun, lalu dia pulang lagi kali ya. Kan kalau di firman mereka itu, di hadis mereka itu, penisnya cuma berdiri selama 70 tahun doang ya. Mungkin setelah 70 tahun, turun lagi. Jadi dia mesti pulang dulu ke bumi, ya jihad lagi. Enggak, dia turun ke bumi, lalu dia menuliskan buku ini. Pengalaman pribadi si orang ini nih. Lalu setelah dia pulang dari surga ya, dia bangun, setelah 70 tahun dia menikmati bidadari-bidadari yang rapet terus, ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang banyak whisky-nya. Teman-teman, ada sungai mengalir isinya whisky semua. Oh ya, saya happy karena saya habis menghujat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hari ini pagi ini belum mengeluarkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pantat saya, Pak. Toilet saya masih bersih. Mungkin setelah acara ini, ya, saya mau ngotorin toilet saya dengan Muhammad dulu. Oke, teman-teman. Nanti kita bahas apa yang terjadi di Indonesia dulu ya, sedikit sebelum kita masuk tamasya ke surga. Nah, tapi sebelum kita jalan-jalan melihat surganya Islam itu seperti apa, ya ternyata teman-teman, dari pengakuan orang ini ya, di surganya Islam ada handuk. Gue nggak tahu nih handuknya merek apa, apakah handuknya merek Chanel, apakah handuknya ini mereknya Ralph Lauren, ataukah ini handuknya buatan Arab, gue kagak tahu. Aduh, ampun deh, Islam. Agama goblok begini kok diikutin sih. Ya, teman-teman, kita akan doa dulu ya. Doa dulu, Tuhan, terima kasih Engkau selalu memberi kami hati yang riang gembira, karena firman mengatakan, Merry heart do it good like a medicine. Hati yang gembira adalah obat mujarab dari segala sakit penyakit, termasuk sakit penyakit otak mengikuti agama tolol, mengikuti nabi yang goblok. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, Engkau selalu berkati kami, selalu urapi kami, selalu lindungi kami. Saya berdoa untuk teman-teman muslim yang mendengarkan acara ini, baik saat ini di live chat maupun nanti. Ya teman-teman, terima kasih ketika acara ini membuat mereka marah, artinya mereka masih berpikir. Ya, dan saya juga meminta Roh Kudus, Engkau jamah teman-teman Islam kami yang marah melihat program ini, melihat live stream dari Dewi Bulan, dari WAFM, dan Engkau jamah mereka. Ketika mereka marah, saya percaya mereka masih memiliki hati nurani. Dan sama seperti yang Engkau perbuat untuk aku, yang Kau lakukan untuk aku ketika aku marah, melihat Islam dihina, Engkau yang jamah aku juga, dan akhirnya Engkau selamatkan aku dari perbuatan terkutuk mengikuti ajaran terkutuk Islam, mengikuti Nabi terkutuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkati teman-teman yang ada di live chat, seperti biasa pelayanan mereka, teman-teman, Engkau melihat keadaan di Indonesia yang sistemnya makin morat-marit, tidak ada yang bisa menyelamatkan Indonesia kecuali Yesus Kristus, kecuali Engkau. Jadi hamba meminta Engkau jamah Indonesia. Engkau obrak-abrik sistem di Indonesia. Jadilah kehendakmu di surga jadilah kehendakmu di Indonesia seperti yang ada di surga. Acak-acak Indonesia seperti Engkau sudah mengacak-acak di dalam roh. Terima kasih Bapak. Kami tutup bungkus semua kami yang ada di sini dengan darah Kristus yang kudus. Ya, makasih teman-teman. Ya, tadi gimana lagunya? Lagu itu dibuat. Yang membuat lagu itu adalah manajer saya, taruh kacamata saya. Kacamataku di manakah dirimu? Ini dia. Ya. Kok nggak ada di sini? Kemana sih? Aduh, ini dia. Ya, saya kalau melihat layar dekat harus pakai kacamata yang ini. Selain membuat Dewi Bulan tidak dikenali wajahnya, juga membuat Dewi Bulan keren, ya kan? Ya, sekaligus melindungi mata Dewi Bulan. Oke, apakah suara saya terkenal? Iya, kan udah doa Pak. Saya sapa-sapa dulu ya. Ada Pak Tetra, ada Pak Kente Paulus, ada Ibu Elizabeth,
ada Bro LS, ada Aldo 123456. Ayo gerak jalan. Ya teman-teman, kita nikmati dulu lagu yang baru ya, yang dibuat oleh manajer saya. Ini ada kayaknya. Ini ada nggak sih? Oke, kita nikmati dulu ya lagunya ya. Ya silakan joget. Mengajakkan kamu untuk memilih setiap langkahnya suara yang bersiaran berjalan penuh rintangan tak akan berhenti ribuan akan tenaga kisah yang saja mengajakkan kamu untuk memilih setiap langkahnya suara yang berjalan penuh rintangan tak akan berhenti ribuan akan tenaga Gimana teman-teman, keren nggak lagu yang dibuatin oleh manajer saya? Cepat ya, nanti kita masuk Billboard 100.000 kalau perlu ya. Yuk kita lanjut, kita tamasya ke surganya Islam. Ya, di sini yang mau saya bahas, nggak semua saya bahas ya. Buku ini bisa Anda dapatkan di Live Islam, di WAFM Library ya. Ketik aja tamasya ke surga ya. Lebih enak lagi kalau lagunya beserta ilustrasinya. Iya, saya udah terima kasih Pak, dibuatin sama Pak manajer gitu loh. Mungkin ada Pak LS bisa buatin saya lagu dengan ilustrasinya gitu kan. Keren kan? Ya. Tamasya ke surga ini bukunya bisa Anda dapatkan di WAFM Library ya, teman-teman yang sudah join atau yang sudah menjadi member di WAFM Library tinggal dicari saja Tamasya ke surga. Wah, ini sebenarnya isinya luar biasa banget. Tapi akan saya bahas sedikit-sedikit. Yang bagian ada handuknya, ada bantalnya. Apalagi? Handuk, bantal, kasur. Ya. Jadi yang saya bahas kali ini di Tamasya ke surga ini, handuk, bantal, dan kasur. Ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya, dan silakan ketawa. Nih. Ini yang mengarang adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Saya percaya ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini teman-teman dia mati syahid ya. Lalu diterimalah oleh Allah sweetie ya, masuk ke dalam surganya. Nah, jadi menurut mereka kan kalau orang yang mati syahid itu nggak perlu lagi dipanggang dulu di neraka selama 1000 tahun. Nggak perlu lagi dipanggang di neraka. Ya, dia langsung diterima oleh Allah sweetie ke dalam surga. Ya, di sana dia melihat-lihat surga. Tamasya ke surga. Eng, masuklah. Tadi namanya siapa? Masuklah Ibnu Qayyim al-Jauziyah ke dalam surga Allah sweetie. Lalu dia mulai masuk ke dalam surganya Allah sweetie dan dia melihat menu. Jadi di depan surga itu ya ada istilahnya guidance, direction. Direction itu apa ya? Direction itu seperti isinya di surga ini apa aja gitu kan, ada isinya, lalu daftar isi ya itu. Jadi satu dia melihat, wah ternyata surga itu memang ada eksistensinya ya. Yang kedua, wah ada surga Nabi Adam. Jadi di depan pintu surga itu ketika dia masuk ke dalam surga, di depannya itu ada direktorinya. Nah ini direktorinya teman-teman ya. Nah dia catat tuh semua karena dia berpikir, wah ini kalau gue sudah selesai 70 tahun, kalau titik gue udah loyo ya, gue mau balik lagi ke bumi, gue mau bikin buku, mau kasih tahu sama semua muslimin dan muslimah apa yang ada di surga. Gue rasa kayak gitu nih. Jadi si Ibnu tadi, ya, namanya aja udah lupa. Si Ibnu Anu, ya,
Si Anu catat tuh, ada eksistensi surga, surganya Nabi Adam. Oh, yang ketiga itu ada pendapat pertama, surga Adam alaihi salam adalah surga abadi dan hujahnya. Ya, lalu ada keempat nih, surga Adam alaihi salam terletak di bumi dan hujahnya. Ternyata dia bisa melihat, oh ternyata surganya Adam itu ada di bumi. Itu ya, makanya di bumi mereka diberikan istri 4 dulu percobaan. Tapi kenapa saat itu Adam nggak poligami ya? Saya bingung loh. Kenapa saat itu waktu Adam masih ada di bumi itu ya, sebelum Adam mati, sebelum si Nabi Adam, Nabi kan buat mereka kan bilangin Nabi kan, sebelum Nabi Adam mampus gitu ya, dicabut nyawanya gitu. Kenapa dia nggak poligami? Kenapa dia cuma maunya sama si Hawa aja? Hah? Kenapa nggak ngambil si Siti, nggak ngambil si Jamila yang montok, nggak ngambil itu si Juleha, gitu loh, yang semlohe. Masa Hawa doang sih? Nah, artinya kan si Adam tidak mempraktekkan mempraktekkan yang ada di bumi. Nah, makanya ketika si Allah memilih Nabi Blow on Muhammad, Nabi paling tolol sedunia yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia bilang gini, hei Muhammad, Rasul kesayanganku, engkaulah kekasihku yang paling blow on. Kau kupilih karena kau goblok banget. Aku beritahu kepadamu, karena semua nabi-nabi tidak ada yang pernah menuliskan bahwa kau harus mempraktekkan dulu apa ajaran di surga, apa yang akan ada di surga. Masuk si Rasulullah Muhammad, si goblok ini ngomong nanya, apa itu Allah? Apa itu Allah? Kau buat peraturan nanti di dalam kitab yang namanya si kotoran, Al-Kotoran, katakan kalau umat Islam, muslimin, itu boleh punya istri 4 saja. Plus. Muhammad nanya, plus-plusnya itu apa ya Allah? Oh, begini kekasihku yang goblok. Plus-plusnya itu adalah plus babu, plus janda sebelah, plus bocil, plus apa lagi? Nah, plus mucikari-mucikari yang boleh kamu tiduri dengan kesepakatan. Ya, jadi istilahnya, lonte-lonte yang boleh kamu tiduri dengan kesepakatan alias mut'ah. Oh, oke, Allah, keren sekali idemu ya Allah. Aku akan tuliskan kitab itu ya Allah di dalam hadis. Oke. Ya, jadi teman-teman, kita ngopi dulu ya. Tolong jangan diketawain. Ini adalah kisah yang sesungguhnya. Ya, kenapa Allah Switi memilih Muhammad sebagai kekasihnya? Tadi kan sudah saya katakan, karena Muhammad itu memang goblok yang minta ampun, dipilihlah dia sebagai cucumuknya. Ya, diiming-iming surganya seperti ini. Nanti kita lihat. Sekarang kita ngopi dulu. Tolong, buat teman-teman Islam, silakan direkam. Ini Dewi Bulan yang ngomong. Dilaporkan ke Pak Polisi. Ya, kalau Anda memang tidak suka Muhammad dibilang goblok, tolol, blow on, buang aja Quranmu ya. Mau nyanyi lagi? Ntar dulu lu nyanyi melulu sih Mau lihat gue? Ya, kayak gitu tuh. Ya, ntar dulu ya. Oke, lalu di dalam directory itu tadi ya, ketika dia masuk surga, si Ibnu tadi tuh yang namanya Ibnu masuk ke surga, masuk ke pintu, ada directory-nya gitu ya. Ini sayangnya ya teman-teman, colokan mic saya cuma 2 sih. Kalau ada colokan 1 lagi, gue colok masuk ke sound card saya, supaya suara Dewi Bulan gak ketahuan, dan supaya ada ketawa-ketawanya dikit gitu loh. Ya, tuh ada lagi nih di bab yang kelima, jawaban balik kelompok kedua terhadap kelompok pertama. Waduh, jadi ternyata di surga ini ada perdebatan teman-teman. Perdebatan antara penghuni surga juga. Ya, keren ya, di surga ada yang debat. Nah, makanya dipraktekkan di bumi, dipraktekkan oleh Uni Rifa, dipraktekkan oleh si Zuma, dipraktekkan oleh manusia-manusia blow on yang mengikuti Nabi Goblok Muhammad ini. Ya, ini ada lagi pendapat bahwa surga belum diciptakan. Oh, ada surga yang belum diciptakan. Mungkin belum masuk ke dalam pemikirannya Muhammad atau pemikirannya Allah ya. Nanti deh gue mikir dulu deh, surganya kayak apa yang memang mau gue pikirin. Ini Allah lagi mikir. Mungkin saat ini si Allah ini lagi mikir. Aduh, surga apa lagi ya yang mau aku ciptakan? Mungkin menunggu petisi dari Dewi Bulan, gitu kan? Ya, nunggu deh. Mungkin saya bisa minta petisi sama Allah. Allah, coba kau buat petisi, coba kau buatkan surga khusus manusia-manusia paling goblok, lebih goblok daripada Muhammad. Yang kelakuannya lebih anjing daripada anjing. Nah, gitu kali ya. Lalu di directory tadi tuh dia baca lagi sih, nyatet nih. Ada pintu-pintu surga. Wah, pintu-pintu surga. Pintunya banyak banget gitu ya. Mucikari 1, mucikari 1. Lonte 1, lonte 2, lonte 3. Bukan lonte. Kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4. Gitu ya teman-teman ya. Kamar 1 VIP, kamar 2, kamar 1 mungkin yang VIP 72 bidadari plus. Ya, kalau lantai yang paling atas itu mungkin nggak ada sungai mengalir yang isinya whisky. Jadi kalau yang paling bawah itu yang VIP, ada sungai mengalir yang isinya whisky gitu ya. Lalu ada juga anak-anak kecil bawain
anak kecil bawain apa? Bawain makanan, minuman gitu ya. Nah, masalahnya ini anak-anak kecil ini yang bawain minuman ini melihatnya lagi sama bidadari gitu kan. Nah, anak kecilnya cuma ngeliatin doang gitu kan. Nah, mungkin si Ibnu lagi kamu minum haus haus. Sembari begitu kali ya. Sembari injot-injotan sama bidadari. Oh, udah bolong ya, udah bolong. Udah bolong. Yang lainnya yang nomor 10. Sini saya bolongin lagi. Masukin. Gitu kali ya. Lalu dia haus, dia minum whisky, tapi nggak mabuk whiskynya. Whisky rasa kopi. Ya, tolong teman-teman yang umurnya masih 21 ke bawah, jangan nonton. Berbahaya. Nanti jima sendirian, ngocok sendirian. Ya, tolong teman-teman, terutama yang masih terutama yang masih single-single, yang masih jomblo-jomblo. Ini jangan nonton. Peringatan buat yang jomblo-jomblo. Ini X nih, ini banyak X-nya nih ya. Tolong ya. Nanti kepengen jangan tetangga lu coblos. Emangnya pemilu dicoblos-coblos. Aduh. Pak Nimrod, si Juma, si Rifa jangan disuruh nonton, ntar ngocok sendiri dia. Kasihan si Rifa udah jebol. Kayak udah peot jebol gitu. Kasihan. Mungkin udah pakai ketimun kali ya. Ketimun Amerika, tau kan ketimun Amerika gede, panjang gitu kan. Mungkin dia udah nyodok pakai ketimun Amerika. Serot. Kita lanjut ya. Kita lanjut direktori di surga ini. Ketika si Ibnu masuk ke surga, ini ada lagi. Oh, yang ke-10. Luasnya pintu surga. Luas, pintunya gede banget. Wih, pintunya gede banget ya. Mungkin segede istrinya Muhammad ya. Aduh, bentar teman-teman, gua nggak ngakak sendiri. Ini sebenarnya kalau ada Pak Senopati lebih seru lagi nih, ya. Cuma sayangnya Pak Senopati lagi ada pasien. Ya, biasa kalau awal bulan ini ya banyak pasien dia. Nanti kalau udah akhir-akhir bulan pada bokeh nggak ada pasien, baru dia bisa masuk. Nah, ini awal-awal bulan nih. Jadi pasiennya dia banyak. Ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Namanya juga mencari rezeki yang halal, ya kan? Daripada nipu-nipu, ya kan? Daripada jadi ilegal imigran, kan? Iya, nipu-nipu daripada minta-minta duit, minta-minta donasi. Berkati saya butuh bayar kontrakan. Kontrakan saya 50 juta sebulan. Kalau Anda mau memberkati saya, kalau Anda digerakkan oleh Tuhan, ya saya nggak maksa, tapi tolong donasi ke saya 50 juta untuk bayarin kontrakan saya. Ada tuh yang begitu tuh, ya. Aduh, bentar teman-teman, gue nyari tisu dulu ya. Ini gue ketawa ngakak sampai ingusan. Bentar ya teman-teman ya. Kita nyanyi dulu deh. Bentar ya. Saya lihat dulu. Mendingan kita nyanyi dulu ya. Mana sih? Movie. Kita lihat. Movie-nya Dewi Bulan. Dewi Bulan Murtad. Iya. Kita nonton dulu movie-nya. Bentar ya teman-teman ya. Kita share ini. Oke. Saya mau buang ingus dulu, ketawa melulu dari tadi. Bentar ya. Saya belum share audio ya. Sorry ya. Saya belum share audio ternyata. Kita ulangi ya. Yuk kita goyang dulu ya. Dewi Bulan, lahir dalam tradisi Islam yang kental, hidup penuh misi. Tapi seiring waktu hatinya bergetar, rasa ingin tahu dunia membuat dia bertanya. Kepala penuh ide, ajaran dari luar. Dia bertemu banyak teman baru, pandangan yang lebih terbaru. Dewi Bulan, dia angkat suara, keluar dan terkejut, marah tak terduga. Dewi Bulan, berkata Islam itu salah. Dewi Bulan, berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan, berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan, berkata Islam itu salah. Masyarakat mulai menangkap dengan curiga. Dulu dia dihormati, kini dia tersisilah. Merasa sendirian tapi semangat tak sirna. Perjuangan untuk kebenaran, hatinya terus terang. Yang Dewi Bulan jadi simbol bagi yang merindukan kebebasan. Bagi yang lain dia penista dalam pandangan, dalam gelap dan terang. Sang Dewi pun terus melangkah. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Dewi Bulan berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Kisah
Kisahnya mengajarkan hak untuk memilih. Setiap langkahnya jadi suara yang bersih. Jalan penuh rintangan tapi takkan berhenti. Dewi Bulan, dia takkan pernah terhenti. Kisahnya mengajarkan hak untuk memilih. Setiap langkahnya jadi suara yang bersih. Jalan penuh rintangan tapi takkan berhenti. Dewi Bulan, dia takkan pernah terhenti. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Dewi Bulan berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan berkata berkata terima kasih Islam cedera. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Gimana teman-teman? Keren kan? Kamu ikut goyang nggak? Ayo. Hah? Oh iya, ada yang kencing di celana? Nah, jangan kencing di celana. Ya kalau kencing di WC. Oke, kita lanjut ya jalan-jalan ke surganya. Nah, ini kita belum masuk kepada di kamar yang penuh dengan bantal, handuk, dan kasur nih teman-teman nih. Ya, baru sampai ke sini itu ya, ciri-ciri pintu surga. Maksudnya biar nggak nyasar, biar nggak salah pegang kunci, ya. Jadi ada ciri-ciri pintu surga, jangan salah masuk ya teman-teman. Nah, itu ada di bab ke-11. Jadi si Ibnu ini menjelaskan di bab ke-11 itu ciri-ciri pintu surga apa aja sih? Jangan salah masuk pintu, nanti pintu neraka kau masukin. Gitu. Pintu surganya juga jangan salah masuk. Kamar kamu yang masukin, jangan kamar Muhammad kamu masukin. Tiba-tiba kamu salah buka kamar. Loh, kamarnya Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itukah engkau? Oh, ya, ini saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, kamu tutup pintunya nih, lagi enak nih yang kamar nomor 50. Kalau si bocil bilang gini, ya Rasulullah, saya mau main boneka dulu. Ya Rasulullah, terus ya Rasulullah, saya main potong-potong dulu. Ya. Kalau si siapa yang gendut ya? Gue lupa. Istrinya Rasulullah yang paling gendut, paling gede. Rasulullah terusin, makan dulu ya. Ini anaknya Rasulullah, anak ini enak banget nih. Lagi mbak abinya ini enak banget nih. Waktu di bumi nih, oh haram nih sekarang di surga ini. Jadi halal loh, enak babi-babi. Ya, itu siapa gue lupa nama istrinya Rasulullah yang paling gendut, paling gede. Ya, yang bentuknya kayak gorila. Nah, kunci surga tadi seperti bilang, kunci surga jangan salah kunci. Ya, kalau salah kunci kamu nggak bisa masuk. Ya, bab ke-15 ada tanda tangan dan di surga ada petisi. Ada tanda tangan dan pengumuman bagi penghuni surga pada saat mereka meninggal dunia dan masuk surga. Jadi ketika orang Islam itu mati, dia melihat pengumuman. Anda telah masuk ke surga, nomor kunci 1693,25. Tolong jangan salah. Jadi ketika orang Islam itu, Muslim-Muslim itu mati ya, itu dia melihat pengumuman. Masalahnya saya nanya nih, kalau itu kan, kalau yang matinya pakai sekarat dulu gitu kan. Tapi kalau yang matinya langsung dibom, jeger, itu gimana? Apakah dia melihat juga pengumuman tersebut? Ya. Aduh. Lalu bab ke-16 ya, di situ jalan menuju surga itu satu. Ya, jadi cuma ada satu jalan menuju surga. Udah nggak ada jalan yang lainnya. Apa itu jalan menuju surganya? Mampus dulu. Mampus dulu, baru dikasih jalan ke surga. Kalau belum mampus, lu masih jalan-jalan tuh di Tebet. Di jalan Suprapto. Di jalan Insinyur Anu. Ya, di jalan Profesor Anu ya, di jalan Kiai Haji Anu ya. Jadi jalan menuju surga itu cuma satu, yaitu mampus dulu. Tingkatan surga yang paling tinggi. Tapi saya pertanyaannya gitu teman-teman, kalau jalan ke surga itu kan memang cuma satu ya, harus mampus dulu. Tapi kenapa ini kepala-kepala teroris pada ngumpet, nggak mau mati dia? Justru masyarakatnya dulu yang harus mati, dia ngumpet. Akhirnya kena ketahuan juga ya sama tentara Israel. Oh, ngumpet lu di lubang tikus. Drone-nya langsung nancep, zip, keluar. Langsung masuk ke surga. Nih, IDF mengirimkan cara masuk surga. Lalu, yang ke-17, ada tingkatan surga. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ada yang VIP, ada yang ekonomi, ada yang premium. Ya. Jadi di surga itu juga ada kelas-kelasnya. Ya, kalau yang langsung jihadis, mati jihad gitu ya. Mati bom bunuh diri. Ya, bukan dibom ya, tidak. Bom bunuh diri itu langsung masuk VIP. Wah, keren ya. Karena mereka merelakan diri yang untuk ngebom, bom bunuh diri. Tapi kalau yang mati sangit, mati di bom, pokoknya mati sangit, ya, itu masuknya ke first class, ya bukan VIP. Jadi ada lagi first class. Lalu Bu Debe, kalau yang matinya diracun gimana?
Aduh, gue bingung juga nih kalau yang matinya diracun, itu surga yang mana ya? Teman-teman, ini dong kasih tahu ke saya kira-kira kalau ada yang mati diracun, itu masuknya ke surga yang mana? Oh, Sauda, iya benar. Kak Lydia Febri, ya. Jadi, eh, istrinya Rasulullah yang doyan makan, yang paling gendut, paling gede, yang badannya kayak gorila itu Sauda. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang menggenjot bidadari yang nomor 70, udah ngos-ngosan nih, 70 soalnya. Ya, dia makan aja. Terusin ya Rasulullah. Terusin ya Rasulullah. Saya lagi makan babi nih, babi enak babi. Aduh, ya ada tingkat-tingkatnya. Tolong teman-teman kasih ide saya deh kira-kira kalau ada yang mati diracun itu kira-kira masuk ke surga yang mana? Jadi kalau surga VIP itu kan yang bom bunuh diri, ya. Bom bunuh diri itu masuk VIP. Lalu tingkatan kedua itu yang kelas 1 itu yang dibom. Ya, jadi yang dibom. Nah, kalau yang matinya diracun itu masuknya kemana? Kayaknya cuma satu ya. Jihadis yang matinya diracun cuma satu. Ya, itu yang 3 hari nggak dikubur-kubur sampai bau bangke. Nabi bangke. Nah, itu dia Nabi bangke. Itu dia. Maksud saya Nabi bangke itu ya. Sis kok goyang-goyang juga mempraktekkan, memvisualisasikan ya. Memvisualisasikan. Cialah. Halo. Bab ke-19, jual beli antara Allah Ta'ala dengan hamba-hambanya. Oh, ada jualan, jual beli. Allah jualan surga. Ya ampun. Teman-teman yang muslim, tolong nanti kalau saudara-saudara Anda yang muslim itu mampus ya, dikubur, tolong bawain duit. Bawain duit supaya bisa bertransaksi dengan Allah. Gitu. Ya kan, bawa duitnya yang banyak. Jangan 1 juta, 2 juta, taruh tuh di tangannya. Tangannya dia tuh 100 juta, 200 juta. Ini supaya kamu bisa beli surga. Surganya Allah. Jadi kamu bisa transaksi karena si Ibnu ini melihat jual beli transaksi antara Allah dengan hamba-hambanya. Ayo, ya. Gue bingung nih. Oh, kamu masuk ke surga yang ini deh dari triplek karena kamu miskin. Ayo, apa dari gedek? Kamu pakai tiker aja, pakai tiker. Ada yang gitu kali ya. Nanti biar istrimu yang ngelap-ngelapin tikernya, gantiin tiker. 70 tahun tiker nggak diganti-ganti, penuh dengan lendir. Aduh. Ngopi dulu. Ngopi berasa minum tuak seperti di surga. Aduh, cari di Google Maps. Oh iya ya, dicari tuh surga yang mana, cari di Google Maps. Ya. Permintaan ahli surga terhadap surga kepada Tuhan mereka dan sebaliknya. Oh, ini ngantri. Jadi ini orang-orang yang udah pada mampus-mampus nih, muslim-muslim yang udah pada mampus nih, ngantrinya panjang banget. Setelah mereka dipanggang di neraka, ya, lalu dipanggil namanya kan oleh malaikat siapa gitu loh, malaikat-malaikatan lah pokoknya. Dipanggil. Si Anu binti Anu. Si Anu binti Anu. Si Anu binti Anu. Bin. Dipanggilin. Jadi keluar dari neraka tuh. Ya, begitu keluar dari neraka, wah badannya langsung utuh. Padahal udah dipanggang, udah gosong. Begitu dipanggil, jalan, oh ya Allah, aku dipanggil oleh malaikat, suruh keluar, langsung bertubuh bagus lagi. Ya, ya. Nah, itu orang ngantri tuh, permintaan ahli surga. Ngantri banyak. Ini kamarnya penuh. Itu tadi mungkin Allah mikirin lagi, wah ini kayaknya perlu nih bikin surga lagi nih. Penuh. Oh, yang nomor 1, udah kelar belum sama 72 bidadari? Udah bolong semua belum? Belum, ya Allah. Ini nomor ke-72, tapi nomor 10 udah rapat semua, ya Allah. Waduh, cepetan. Nyoblos aja lama amat sih, gitu kali ya. Jadi kita belum masuk kepada bantal, kasur, dan handuk loh teman-teman. Baru directory doang. Baru directory doang nih, ya. Kita belum masuk kepada bagian di mana ada bantal, ada kasur, ada handuk, ya. Belum nih, nanti kita belum ke sono, ya. Bab ke-21, ini ada nama-nama surganya. Ada Jannah, Darussalam, Darul Khuldi. Nah, dibaca nih ya. Ditulis nih sama si Ibnu tadi, ya. Lalu bab ke-20 jumlah surga, buset, banyak kamar itu semua. Nggak ada yang kosong. Ya. Satu kamar diisi 72 bidadari tambah istri-istri mereka. Waduh, sumpah ya Allah, ada AC enggak? Tadi saya lupa nanya nih sama Allah. Allah, di surga ada AC enggak? Kalau satu kamar diisi 72 orang ditambah istri-istri tambah dia sendiri, ditambah pelayan-pelayan yang ngebawain whisky. Aduh Allah, sumpah mana berlendir semua. Gimana sih? Penuh dengan lendir. Ya. Bau sperma. Ini kasur juga udah mulai goyang, njot-njotan mulu. Setiap detik, njot. Aduh, ada yang ditiker. Kalau yang paling bawah mungkin kalau yang duitnya nggak banyak kayak transaksinya ya, jual belinya itu ya nggak banyak duit. Nah, jadi dapatnya tiker doang. Ini tikernya udah lusuh, ya Allah. Kasian banget sih. Ahli surga kok pakai tiker, njot-njotannya dengan si bidadari.
Ya Allah keras, nggak empuk, gimana sih? Yang ada dandut, dandut, dandut. Aduh, Allah ini gimana sih? Ini nggak semua penghuni surga dapat kasur loh ya. Ada yang pakai koran. Maksudnya pakai Quran gitu, ditatakin Quran biar jempjotan. Aduh, ya. Nanti ada nih yang Islam mengatakan, ini namanya penghinaan, penghujatan ini. Sudah menghina Allah dan Rasulnya yang sudah memang hina. Kamu jangan hina-hina Rasulullah karena Rasulullah memang sudah hina. Jangan kau anjing-anjingi Rasulullah karena Rasulullah memang sudah anjing. Ya, laporin aja yang ngomong kayak gitu, yang laporin. Susah amat sih, punya duit nggak? 10 juta, 20 juta buat nyogok si polisi. Polisi di Indonesia itu kalau nggak disogok nggak jalan pantatnya, ya harus disogok dulu. Nah, bab berapa lagi nih? Bab ke-23, penciptaan beberapa surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi tadi karena ngantrinya panjang, banyak antrian, jadi si Allah bikin pintu surga lagi yang baru, pintu surga yang baru. Masalahnya itu tukang bangunannya siapa ya? Kok mau? Oh, mungkin tukang bangunannya itu diambil dari orang-orang kafir ya, orang-orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis dan agnostik kali ya, jadi tukang bangunan. Ya. Aduh, punya agama goblok begini, Islam. Ya. Bab ke-24 ada penjaga pintu surga. Oh, ada satpamnya. Ini jangan-jangan satpamnya si Juma nih. Bener nggak teman-teman? Ini jangan-jangan satpam pintu surga si Juma. Si Juma yang dulunya satpam perumahan di rumahnya Insinyur Anu. Satpam di toko Anu jadi satpam pintu surga. Selamat ya Juma ya. Nanti kamu jadi satpam pintu surga. Ya. Bab ke-25, orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Waduh, siapakah itu ya Rasulullah? Siapakah itu ya Allah yang pertama kali mengetuk pintu surga? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti sebelum Muhammad mati, yang lainnya masih ngantri ya, nunggu Muhammad masuk dulu. Bab ke-27, umat Islam yang pertama kali masuk surga dan ciri-ciri mereka. Waduh, panjangan lah. Ke-28, orang-orang fakir miskin lebih dulu masuk surga. Oh, berarti Rasulullah belakangan itu ya. Yang kaya-kaya Abu Bakar, Utsman itu belakangan nih, orang miskin dulu. Ini mungkin orang miskin yang ngebom gitu kan, yang jadi jihadis. Kalau nggak jihadis nggak masuk surga, ngantri loh, kagak punya duit. Ya, ini kan bertentangan dengan yang tadi Allah katakan ngantri ada transaksi jual beli surga. Berarti kalau orang miskin kagak punya duit, gimana mau transaksi dapat surga? Aduh, Allah ngaco banget sih. Yang benar yang mana nih, orang miskin dulu apa yang transaksinya lebih oke nih, ya, yang goalnya lebih oke. Mana sih? Apalagi yang belum cium-cium batu berbentuk anunya Aisyah yang hitam mengkilat itu, ya, mulus ya. Anunya Aisyah itu masih mulus. Digambarkan di pinggiran Ka'bah sebagai batu Hajar Aswad, anunya Aisyah masih mulus. Belum ada rambutnya. Aduh, paling demen gue ngecengin yang begini. Ya, laporan. Oh, laporan. Iya. Umat Islam, orang-orang fakir miskin lebih dulu masuk surga. Tipe-tipe penghuni surga. Punya titit ya. Tipe-tipe penghuni surga yang pertama adalah punya titit. Kalau nggak punya titit, yang sudah diganti sama meki-meki, nggak bisa masuk surga. Ya, nah kalau yang udah ganti, yang transgender itu, udah nggak punya titit, ya cukup jadi ngelap-ngelap di kamar surga aja, jadi tukang lap. Karena udah nggak punya titit. Ya, mungkin dulu waktu masih di bumi itu tititnya kecil banget kali ya, makanya dirubah jadi meki-meki. Gitu, ada lubangnya. Sekalian maksudnya, masa yang belakang lulu yang dilobangin ya, dia kan juga kayak ngerasain depan dilobangin. Makanya dia operasi plastik, gitu kan. Ya jangan duburkum dulu dong, yang dilobangin depan deh. Udah operasi dulu sayang, biar aku bisa tusuk juga depanmu, depan belakangku tusuk ya. Nah, itu kali. Ya. Umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penghuni surga terbanyak. Oh iya, paling banyak, paling enak. Jot-jotan lulu, ya paling enak ya. Kaum wanita penghuni terbanyak di surga dan neraka. Waduh. Nah, ini teman-teman nih. Ternyata muslimah, kaum wanita yang pakai seragam boker tuh ya. Tahu ya yang pakai seragam boker tuh ya? Itu adalah banyak di sana penghuni neraka. Ya, banyak di sana. Penghuni terbanyak di surga dan neraka. Oh, seimbang. Kalau yang laki-laki nggak ada di neraka. Surga semua. Karena punya titit. Ya. Kalau yang wanita ada di dua tempat, di surga dan di neraka. Gitu ya. Orang yang pertama kali masuk surga tanpa hisab dan ciri-cirinya. Gue nggak ngerti deh tuh. Orang-orang yang diciduk Allah ternyata ada pencidukan juga di surga. Buset deh. Gue kirain di Indonesia doang. Gue kirain di bumi doang ada yang ciduk-cidukan. Ya diciduk ya, pencidukan. Ternyata di surga ada pencidukan juga. Islam agama goblok begini kok. Diikuti ya. Diciduk Allah. Allah sendiri yang sibuk nyidukin. Aduh, masak Allah. Kita goreng Allah pakai kecap.
yang tanah dan lumpur surga. Waduh, becek ternyata di surga ya, bukan becek dengan sperma saja, dengan lendir-lendir, ternyata becek tanah dan lumpur. Ini belum diplester nih, belum pakai marmer. Gimana sih, kalah dong sama rumah gue. Ternyata di surga masih tanah dan lumpur. Ini kenapa nggak ada ngirim semen sih ke surga? Rumah gue jauh lebih keren dong kalau itu dibanding di surga ya. Rumah gue pakai marmer, rumah gue pakai Italian tile loh. Ya elah, gimana sih? Surga tanah, tanah dan lumpur surga, buset. Oh mungkin karena nggak ada air ini kali ya, hot water and cold water gitu. Kalau di shower saya itu kan tinggal setel, ada air hangat gitu kan, airnya panas beruap gitu kan. Di sana nggak ada kali gitu loh. Jadi karena nggak ada air di sana, mereka mandi pakainya lumpur kali ya. Jangan-jangan lumpur bekas berak babi. Ada cahaya surga, patroma kali ya, ada yang bawa patroma nggak? Nah, abang menyediakan lampu patroma. Mungkin bohlam udah keren ya. Philips terang terus. Ada Philips di sana ya. Ke-36, mahligai istana dan waktu di surga. Wah, ternyata di surga ada waktu doang. Makanya cuma butuh 70 tahun saja. Anumu ngaceng. Ya, setelah 70 tahun ngaceng, turun. Langsung neraka. Atau balik ke bumi lagi. Mati lagi. Jadi jihadis lagi, mati lagi, masuk surga. Ngaceng lagi 70 tahun. 70 tahun selesai. Turun lagi ya. Masuk neraka lagi. Surga hitam kayak gini. Setahu saya surga Islam nggak ada kawin-mengawin. Pak, ini surganya Islam, Pak. Ya, kalau di surganya orang Kristen, kagak ada kawin-mengawin. Tapi kalau di surganya Islam, itu banyak yang enjot-enjotan, Pak. Ya, kan tadi judulnya Tamasya ke Surga. Tulisan dan pengalaman pribadi dari si Ibnu, yang sudah enjot-enjotan dengan 72 bidadari selama 70 tahun, dan pulang kampung akhirnya menceritakan hal ini. Gitu ya. 37, pengetahuan penghuni surga terhadap tempat tinggal mereka meskipun belum pernah melihatnya. Ini diajarin menghayal. Ya, lucu ya, pengetahuan penghuni surga ini ya, meskipun belum ngalamin udah lihat. Ngibul banget ya, menghayal melulu, menghayal sembari coli-coli Muhammad, coli-coli Muhammad, ya Allah coli Muhammad, ya Allah coli Muhammad. Aduh, 38, cara penghuni surga masuk surga dan penyebutan atas mereka. Oh, ada yang sambut. Ada tim horenya ya, ternyata ada tim horenya nih, masuk surga ada tim hore ya. Kirain yang tim hore ya istri-istri doang, coblos kiri, coblos kanan, coblos kiri, coblos kanan. Yang ini belum dicoblos, yang ono udah rapet aco. Ciri-ciri fisik penghuni surga. Ke-40, penghuni surga yang paling tinggi. Coy, mungkin yang paling tinggi Nabi Adam ya. Berapa meter sih Nabi Adam? 12 meter ya? Paling tinggi dia. Ke-41, hidangan bagi penghuni surga saat pertama kali masuk surga. Oh, whisky. Tinggal nyedok whisky dari sungai. Zip. Whisky enak, berasa kopi. Kasian banget ya gue sama si muslim-muslim ini. Waktu di bumi mereka nggak punya duit minum whisky. Ngebayangin di surga minum whisky. Kenapa? Pada miskin. Cuma habaib-habaibnya doang yang ngerasain whisky. Kasian. Nah, whisky enak teman-teman, apalagi kalau pas lagi musim dingin ya. Whisky pakai es batu aja, enak ya. Enak, apalagi whisky juga dikasih garam. Nah, itu enak tuh. Ayo. Wah, Dewi Bulan kasih resep, apakah sudah pernah? Ya udah dong, gue kalau kagak pernah ngerasain ya, nggak mungkin lah gue kasih resep ya. Dulu tuh saya waktu masih agnostik, ya, saya kalau lagi party sama teman-teman, kita beli Jack Daniel, ya, karena namanya saya cuma pakai es batu, namanya Jack and the Rock, ya. Nah, itu enak, langsung high. Tapi kan di Indonesia nggak ada musim dingin ya, makanya di ruangan kami kita AC-nya kita pol dingin, jadi berasa seperti di Rusia, kita minum gitu. Ya, angin surga dan jarak tembusnya 42, 43, seteruan di surga ada juga azan. Ya amplop, di surga masih ada azan, masih ada toa. Ke-44, pohon, taman, dan naungan di surga. Kita lagi nunggu bantal nih. Ya, bantal di surga. Ke-45, buah-buahan surga, jenisnya, ciri-ciri, dan aromanya. Ke-46, tanaman di surga. Nah, mungkin ganja semua nih tanaman di surga nih. Pada mabok semua, pada sinting semuanya. Penghuni surga. Ini pasti ganja semua nih tanaman di surga nih. Ke-47, sungai di surga. Mata airnya, jenisnya, dan muaranya. Nah, tadi isinya whisky semua tuh. Ke-48, makanan dan minuman penghuni surga. 49, tempat makan dan minuman penghuni surga. Jadi piring-piringnya udah beda ya. Udah nggak pakai daun lagi ya. Bab ke-50, pakaian perhiasan. Nah, ini dia nih yang mau kita bahas nih. Handuk, ranjang, permadani, dan bantal. Mana sih? Tuh, kok jadi hitam? Jadi begini, salah dong. Adalah highlight.
highlightnya itu saya maunya warnanya jangan yang itu, warnanya tebel amat sih. Gimana cara ngerubah warnanya? Nggak ya, select highlight. Warnanya saya nggak mau warna terlalu tebel, nggak kelihatan. Warnanya yang pinky-pinky aja lah, kayak Dewi Bulan kan pinky-pinky gitu kan. Coba kita coba lagi ya. Nah ini dia ganti warna. Warnanya yang pinky-pinky aja kayak Dewi Bulan. Gitu kan. Dewi Bulan senangnya warna pinky-pinky. Ya, girly-girly gitu ya. Tadi mana tuh? Nah ini dia. Handuk, ranjang, permadani, dan bantal penghuni surga. Nah ini yang mau kita bahas nih ya. Pakaian dan mahkota bagi penghuni surga. Kasur penghuni surga. Nah, ada lagi nih. Ada ranjang, sofa. Twing, loh kok begini sih? Jadi twing-twing begini, nggak usah pakai twing-twing lah, ranjang, ya, sofa penghuni surga, gitu. Apalagi nih, ranjang nih, ya, ini sofanya. Bantalnya mana? Ini bantal tapi di sini nggak ada bantal. Gimana sih? Kita bahas yang ini dulu teman-teman ya. Apa mau ditelusin dari rekornya dulu? Wah banyak banget nih, tuh lihat tuh ya. Set banyak banget. Nah, kita masuk ke dalam handuk, ranjang, permadani, bantal. Jadi itu halaman berapa? 287. Kita masuk ke halaman 287. Keren. Nah, mana nih? Ada nggak? 287 aja. Tarik teman-teman ya. Ini saya lagi kena hot flash nih, jadi saya panasan dulu. Bentar saya ngegedein AC dulu ya. Sembari ngegedein AC, gimana kalau kita nonton dulu yang kita goyang dulu? Gimana? Ya, kita goyang dulu. Masuk ke sini, ya. Nah. Dewi Bulan, lahir dalam tradisi Islam yang kental, hidup penuh misi. Tapi seiring waktu hatinya bergetar, rasa ingin tahu dunia membuatnya bertanya. Kepala penuh ide, ajaran dari luar, dia bertemu banyak teman baru, pandangan yang lebih terbaru. Dewi Bulan, dia angkat suara, keluar dan terkejut, marah tak terduga. Dewi Bulan, berkata Islam itu salah. Dewi Bulan, berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan, berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan, berkata Islam itu salah. Masyarakat mulai menangkap dengan curiga. Dulu dia dihormati, kini dia tersisilah, merasa sendirian tapi semangat hasilnya. Perjuangan untuk kebenaran, hatinya terus terang siang. Dewi Bulan jadi simbol bagi yang merindukan kebebasan. Bagi yang lain dia penista dalam pandangan, dalam gelap dan terang, Dewi pun terus melangkah. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Dewi Bulan berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Kisahnya mengajarkan hak untuk memilih. Setiap langkahnya jadi suara yang bersih. Jalan penuh rintangan tapi takkan berhenti. Dewi Bulan takkan pernah terhenti. Kisahnya mengajarkan hak untuk memilih. Setiap langkahnya jadi suara yang bersih. Jalan penuh rintangan tapi takkan berhenti. Dewi Bulan takkan pernah terhenti. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Dewi Bulan berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Oke teman-teman. Ya, sembari ngisi air minum saya ya. Ya, yang saya ciptakan ini soheh ya. Lihat nih, Allah Ta'ala berfirman ya, ada bahkan di surat Ad-Dukhan. Pakaian perhiasan, handuk, ranjang, bantal. Ingat teman-teman, handuk, ranjang, bantal, HRB. Handuk, ranjang, bantal ada dari surga. Handuk buat ngelap sperma, ranjang buat njot-njotan, bantal buat kepalanya si jihadis. Supaya saya tidak dibilang, tidak dikatakan sebagai penista agama Islam, ya kan saya nggak mau juga kan nanti dilaporin, digeruduk gitu kan. Kalau dilaporin saya butuh duit ini buat melarikan diri. Saya mau melarikan diri kemana ini? Tolong ya, butuh duit untuk melarikan diri nih saya. Udah kencing di celana nih saya nih, karena sudah dilaporin, banyak laporin ya. Innal muttaqina fi maqami amin fi jannatin wa uyunin yalbasuna min sundusi wa istabraqim mutaqabilina. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, di dalam taman-taman dan mata air. Di dalam ya, dalam mata air ya. Tenggelam ya, berenang kali ya, mungkin dibaptis. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal berhadap-hadapan. Ngomongin sutra, gue rasa pada dulu waktu masih jadi Islam, masih di bumi itu nggak pernah punya sutra kali ya. Makanya dia di sini menginginkan sutra. Ya. Di ayat yang lain, Allah ini Quran loh ya. Nah, mana sih?
Ini. Oh. Nah, ini Quran loh ya. Iya. Ya, Allah Ta'ala ngomong lagi. Innallazina amanu wa amilus solihati inna lanudhi'u ajra man ahsana amalan. Ya. Ulika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yahalluna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin ini yang saya baca, wa istabraqim muttaqiina fiha alal araiki nikmas sawabu wa hasunat dulu ya, wa hasunat murtafaqon. Nah, artinya gini, udah kayak orang Arab aja sih ya, ngerti juga kagak. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakannya dengan baik. Mereka itulah bagi mereka surga Aden. Aden apa Adem nih? Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga tersebut mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau. Oh, pakainya hijau semua, kayak siapa? Nyi Roro Kidul ya. Jadi semuanya tuh seragam tuh. Di surga itu pakaiannya warnanya seragam, hijau semua, udah kayak rumput. Pakai bajunya seragam, nggak boleh pakai baju merah jambu, nanti kayak Dewi Bulan. Apalagi pakai ungu, hijau semua. Muhammad pakai hijau, kamu pakai hijau, Allah pakai hijau semua ya. Udah kayak P3. Dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Ini bersandar di dipan-dipan, ini sambil ngapain? Sambil njot-njotan dong, njot, sambil gitu kali ya. Apalagi sekelompok pakar tafsir berkata, ini kayaknya udah pada ini nih, sundus ya. Jadi di sini ada kata sundus. Nah, ini dah. Ini sundus ya. Sundus ada lagi di sini nih. Sundus lagi. Banyak sundus, banyak sutra-sutra nih. Sundus mana lagi ya? Minal sundus masih ada ya. Sundus. Wah, namanya ya. Tadi ada sundus lagi. Ada sini yang namanya segini. Oke. Kalau aku jadi minta. Dari sana ada sundus lagi nih. Ini namanya. Sundus. Nggak ada, cuma sundus, cuma satu aja sundus ya. Sutra. Gara-gara bau sutranya surga nih. Ya. Sundus adalah bulu dari sutra sejenis dibaj. Istabraj adalah kain sutra tebal. Nah, ini ulama lainnya ya, yang udah pernah ke surga, yang udah pernah jalan-jalan ya, tamasya ke surga. Ya, katanya istrabak tidak hanya sekedar tebal, namun ia tebal dan halus. Nah, nggak kayak kasur ya. Nah, ini lagi ulama yang udah pernah ke surga, jalan-jalan ke surga. Nah, di Al-Hajj, nih Allah ngomong lagi nih, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Jadi, ini bukan hanya sohi ya teman-teman, tapi ini Allah yang ngomong, karena ada di dalam Quran. Ya, handuk mana handuk? Ada handuk juga, benar ada handuk. Nah, ya ini di sini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi nggak tahu, kok begini sih? Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi teman-teman kalau di Islam ini kebiasaan mereka nggak sebutkan nomor berapa, ya pokoknya katanya gini aja lah. Man labisal harira fit dunya lam yal dinsu fil akhirat. Barang siapa mengenakan pakaian yang bahannya dari sutra di dunia, maka ia tidak mengenakannya di akhirat kelak. Jadi kalau yang di dunia itu kalian pakai sutra, nanti kamu di surganya telanjang, nggak pakai sutra, ya pakainya karung goni. Ayo, makanya sekarang kamu selagi di bumi pakainya karung goni, biar nanti di surga dapat kain sutra. Ya, ini ada lagi nih, ini Allah ngomong lagi nih, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Tapi dengan syarat, kalau di bumi kamu udah pakai sutra, nanti di surga kamu pakai karung goni. Ya, makanya kalian harus pakai seragam boker warna hitam, ya, seragam tong sampah. Seragam sampah yang warnanya hitam dari karung goni, jangan dari sutra. Ya, apalagi nih di sini, ini Allah ngomong lagi nih. Ya, ini Allah ngomong lagi di Al-Insan. Ya, ini ada hadis lagi nih. Barang siapa meminum khamar di dunia, ia tidak meminumnya di akhir kelak. Nah, jadi ini balul-balul si siapa namanya? Habaib yang di Indonesia tuh ya, yang di dunia sudah minum khamar, udah minum whisky, nanti di akhirat di surga dia nggak bisa minum whisky, minumnya air kencing onta. Ya. Aduh, ini udah lebih dari 30 menit, ngapain ya Pak? Njot-njotan. Aduh,
Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini Allah berfirman lagi nih di Al-Insan ayat 12 ya. Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan kebersamaan mereka surga dan sutra. Jadi gini teman-teman, para habaib itu yang di dunia itu minumnya whisky, Jack Daniel itu nanti kalau di surga nggak dapat whisky, nggak dapat Jack Daniel, teman-teman, dapatnya kencing onta. Jadi kalau yang di dunia minumnya kencing onta, nanti di surga baru dapat whisky gitu. Jadi sekarang teman-teman muslim saya sarankan Anda minumnya kencing onta, mau mabok kencing onta. Ya, jangan mabok pakai hammer, jangan pakai whisky. Habaib yang suka mabok jangan diikutin ya. Habaib, kau baiknya minum kencing onta, mabok kencing onta, supaya nanti di surga bisa mabok pakai hammer. Ajaran goblok ini. Makanya nih Allahnya goblok, milih nabi yang paling blow on supaya gampang digoblokin. Ya, nih Allah yang ngomong nih ya di Al-Insan ayat 21. Mereka memakai pakaian sutra halus ijo ya, ijo. Nah, gelang terbuat dari perak. Mana emas ini ya? Perak doang, murah perak mah. Ya, ini murahan ini si Allah nih, masa nggak ada diamondnya sih? Kalah dong sama Dewi Bulan aja pakai diamond loh. Masa ini pakainya perak? Coba renungkan kata mereka diberi pakaian. Artinya kalau nggak dikasih pakaian telanjang. Nah, lagi teman-teman ya. Nih Allah ngomong lagi ini di Al-Anfal 42 ya. Warakbu asfala minkum. Sedangkan kafilah itu berada di bawah kalian. Nah, di bawah kalian artinya kafilah itu orang-orang kaya ya. Kalian dulu kali ya yang dor Allah tabrak Allah gubrak itu kali ya. Itu yang duluan ya. Tabrak Allah gublak, masak Allah pakai kecap. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berarti bukan cuma Allah yang bersabda ya, Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda. Yang dicatat di riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, kayak gini. Seandainya berarti ini Muhammad lagi ngibul. Pokoknya kalau ada seandainya gini, berarti Muhammad lagi ngibul ya. Nabi ngibul ya. Ada penghuni surga muncul ke bumi, kemudian perhiasan gelangnya kelihatan, maka sinar gelang tersebut menutupi sinar matahari, sebagaimana sinar matahari menutupi cahaya bintang-bintang. Sebagaimana matahari menutupi cahaya bintang-bintang. Nah, ini karena nabinya nggak sekolah ya teman-teman, karena matahari sebenarnya adalah bintang. Salah satu bintang, tapi mungkin bukan bintang kejora gitu loh. Ya maklumlah, karena Allah memilih nabi paling goblok, ya umatnya juga goblok. Percaya aja sama nabi goblok begini. Ya. Tuh, gue mau bersihin lagi nih. Bentar ya. Alergen. Ya, bisa nih. Apalagi, mereka diberi gelang dari emas. Ini Rasulullah nih ya ngomong ya. Mereka diberi gelang dari emas dan perak dan diberi mahkota intan berlian. Tadi Allah bilangnya cuma ngasih perak. Nah, tapi Muhammad nambahin kasih emas, perak dan intan berlian. Nah, memang nabi ini doyan ngibul. Di atas kepala mereka terdapat mahkota dari intan berlian dan mutiaranya yakut. Nah, mutiara yakut kagak ngerti mutiara apa. Yakut, gue tahu minuman sehat. Lebih sehat daripada minum kencing onta. Nah. Di atas kepala mereka juga terdapat mahkota seperti mahkota raja. Mereka senantiasa muda, belum tumbuh jenggotnya dan memakai celak. Belum tumbuh jenggot, teman-teman, mungkin yang dimaksud adalah belum tumbuh jembut. Seperti Aisyah. Mungkin gitu kali ya maksudnya. Dan pakai celak. Nah, saya mau nanya teman-teman muslimnya udah pada pakai celak belum nih? Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abu Azim, redaksi bawah versi Muslim yang berkata, aku berada di belakang Abu Hurairah yang sedang wudhu. Ia mengusap tangannya hingga mencapai bawah ketiaknya, buset. Sampai bawah ketiak. Aku katakan kepadanya, wahai Abu Hurairah, wudhu model apa ini? Kata Abu Hurairah, wahai Bani Faruk, apakah kalian ada di sini? Oh, buta. Ya, atau mungkin lagi gelap-gelapan. Ya, gelap banget, gak ada pakromak soalnya. Jika aku tahu kalian ada di sini, maka aku tidak wudhu seperti tadi. Aku pernah mendengar kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhiasan orang mukmin sepanjang wudhunya. Jadi wudhunya dilama-lamain, dipanjang-panjangnya gitu sampai ketek juga di wudhuin. Nah, teman-teman coba praktekkan wudhu sampai ke ketek, ya. Aduh, gue kalau baca apa namanya sumber-sumber dari Islam ini, gue ketawa sendiri teman-teman. Sendiri ketawa sendiri. Ya ampun, kok goblokin di piara begini ya. Lagi, apalagi nih? Ini lucu nih, ada putih-putihnya soalnya, ya. Ada yang berhujah dengan hadis di atas disunatkannya mengusap lengan pada waktu wudhu dan memanjangkannya sebisa mungkin sampai panjang banget. Yang benar bahwa hal itu tidak disunatkan, ya, tidak sunnah, ya. Itu hanya pendapat orang-orang Madinah saja. Ada dua riwayat dari Ahmad yang tidak menunjukkan adanya sunat dalam masalah di atas, maksudnya sunnah ya.
Karena sesungguhnya hilyah adalah perhiasan di lengan bawah dan pergelangan tangan dan bukanya di lengan atas dan pundak. Hah? Perhiasan di pundak. Perhiasan di pundak. Adapun hadis, ada hadis nih. Barang siapa, maksudnya barangnya siapa? Barangnya siapa di antara kalian yang mampu memanjakan warna putihnya, maka kerjakan. Apa sih memanjangkan warna putihnya? Maka kerjakan. Oh, maksudnya mesti pakai skincare pemutih gitu ya. Oh, jadi memang Rasulullah menyarankan itu, hadis menyarankan pakai skincare pemutih ya. Gak tolong. Nabi goblok. Lagi nih ya. Nah, diriwayatkan Muslim dan Ahmad. Nggak tahu nomor berapa nih, pokoknya ada di sini ya. Sekali lagi nih. Ini pengalaman pribadi seorang ibnu yang pernah jalan-jalan ke surga. Ya. Barang siapa masuk surga, maka ia merasakan kenikmatan dan tidak menderita. Merasakan apa, teman? Kenikmatan. Kenikmatan ngapain, teman-teman? Menjot. Ya. Pakaiannya tidak lusuh, oh ada nyetrikain. Dan masa mudanya tidak habis, muda terus. Di surga terdapat apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tidak terbersit dalam benak manusia. Suara hantu. Nah, ada lagi nih, ini kita habisin dulu sampai mana ya ngabisinnya ya. Wah, kenikmatan di surga ini memang nikmat sekali sampai panjang. Waduh, kita masih lanjutkan minggu depan. Ini udah jam berapa sih? Hah, ini udah hampir 2 jam, buset. Kenikmatan ngomongin, keenakan ngomongin nikmat surga. Kalau gitu teman-teman, kita akan stop di sini ya teman-teman. Senin depan kita lanjut ya. Jadi saya akan buat di sini. Kita stop di sini ya teman-temannya untuk minggu depan. Aduh, ngebayangin surganya Islam. Nah tadi kita